Orang Hindu juga disuruh puasa. Jadi Hindu juga mengenal puasa, namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Untuk persiapan muksa. Muksa itu mati terbaik ala Hindu. Hilang raga dan sukmanya. Hanya bisa dilakukan oleh orang Brahmana. Kalau orang kesatria nggak bisa hilang, maka dibakar, dingaben. Kalau di bawahnya ada kasta namanya Wisya, pegawai negeri. Nah, sampean-sampean pegawai ini kastanya Wisya. Itu dibakar matinya kalau sudah punya uang. Kalau belum punya uang, nabung dulu. Nah, di bawahnya ada Sudra. Sudra ini petani, pedagang. Itu Sudra, tukang las, itu Sudra. Nah, di bawahnya ada kasta namanya Paria, pengemis. Ini matinya nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada Kuca. Kuca ini tukang ngutil. Jadi hidupnya ngentit. Apa itu? Tukang motong bansos lah kalau ininya. Itu Kuca. Itu matinya juga nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada Mleka, maling. Kalau ketahuan lari. Tapi di bawahnya ada namanya Candala, maling kalau ketahuan berani. Nah ini begal itu. Nah ini nggak ada yang ngurus. Nah, makanya mati terbaik itu muksa. Supaya bisa moksa melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, kecil, lap, hilang, imaterial. Itu namanya moksa. Tapi waktu itu banyak yang gagal, sudah mengecil, ingat istrinya. Maka macet, jadi jenglot atau Bathara Karang itu. Makanya kalau ada yang ketemu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal moksa. Itu asalnya begitu. Makanya dulu terus orang-orang di sini mengambil ajaran yang lebih mudah, bukan menahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Namanya ajaran Bhairawa Tantra. Itu upacaranya namanya pancamakara, laki perempuan utuh kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere. Sisane sekarang di Gunung Kemukus Boyolali itu. Terus minum arak sak mblengere itu. Perutnya biar kenyang, kasih makan makanan termasuk tumpeng. Nanti biar kalau sukmanya pergi, tubuhnya masih ada, namanya ngerogo sukma, kasih makan daging manusia, maka tukul sumanto. Akhirnya orang di sini mampu punya ilmu ngerogo sukma. Sukmane pergi diajak nyolong, namanya ngepet. Sukmanya pergi diajak mateni wong, namanya santet. Dijak mencintai perempuan, namanya pelet. Itu kuat sekali ajaran itu. Sehingga dengan ajaran Bhairawa melalui lautan Kertanegara sanggup menaklukkan Mongolia, menjadi negara terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Itu karena penganut Bhairawa. Itu Pelindo sekarang lah, pakai pelayaran. Itu makanya dulu terus paling berat itu Islam masuk ngadepi yang ini. Maka didatangkan ulama Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Tapi lidah Jawa, lidah Hono Coroko. Maka nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi meleset dari Syekh Subakir. Lidah susah orang Jawa. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir jadi Syekh Jumadil Kubro. Karena lidah Hono Coroko itu kan susah. Alhamdu keluarnya Alkamdu. Ya Hayu ya Qayyum ya Kayuku ya Umu. Robbil Alamin keluarnya Robbil Ngalamin karena punyanya Mogo Botongo. Gak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Nah, makanya orang-orang ini datangkan Syekh Subakir ini ngadepi orang Bhairawa. Nah, orang Bhairawa akhirnya lari ke Banyuwangi sana. Dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Nah, di sana diajar sama muridnya Syekh Subakir namanya Maulana Ishaq. Makamnya di Kemantren Lamongan itu. Akhirnya Menak Sembuyu nyerah, anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Ishaq, lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri, makamnya Gresik. Maka orang Bhairawa hilang, lari ke Bali. Tapi lama-lama tumbuh lagi orang Bhairawa di Kediri.
nyembah patung Totok Kerot di daerah Pagu Pamenang, tempat moksanya Joyoboyo. Diajar sama Sunan Bonang, akhirnya nyerah. Lah begitu nyerah, ya sudah, kamu muternya tetap gak apa-apa, laki perempuan, tapi jangan nudo, pakai baju. Arak diganti teh, kopi, atau air putih. Tumpeng karena itu halal nasi gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pitik. Mantra Ngrogo Sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kemudian ada Indonesia punya tradisi tumpengan. Itu yang dandani namanya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang mengajarkan kepada Sunan Kalijogo muridnya untuk disebarkan di seluruh Jawa. Sunan Kalijogo mengajarkan pada muridnya namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng mengajarkan pada muridnya namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, Surabaya sini. Mbah Benowo mengajarkan pada Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diajarkan kepada Mbah Jabar Tuban, diteruskan oleh muridnya namanya Mbah Sufyan Tuban, teruskan muridnya Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid Solotigo, punya murid namanya Mbah Khairon Purwodadi, punya murid Mbah Asy'ari Jombang. Nah itu Jombang lagi, punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, maka pengikut Kiai Hasyim Asy'ari tidak alergi sama tumpeng. Nah ini berhubung orang Jombang mesti saya jelaskan. Jadi halal bihalal Jombang, tumpeng juga Jombang. Jadi biar Jombang itu ngertinya nggak cuman besut, manjamino. Jadi puasa. Makanya karena upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang membawa tradisi nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, namanya Syahrus Siam, kok seperti upawasa? Maka orang Indonesia menyebutnya bulan puasa. Jadi kalau sampean pengen tahu kenapa Ramadan kok disebut bulan puasa, karena dulu ada namanya upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Makanya kemudian Syahrus Siam disebut bulan puasa karena dulu upawasa. Orang Buddha itu juga pelajaran puasanya ada. Ketika ingin mendapatkan kesempurnaan menuju nirwana, itu puasa di bawah pohon bodhi, pakai kain selempang, tidak pakai daleman. Itu waktunya tidak terbatas sampai mendapat pencerahan. Agama besar Yahudi juga puasa. Kalau peringatan Yom Kippur, mereka puasa. Nasrani juga diajari puasa. Kalau hari Jumat Agung menjelang Paskah juga puasa. Jadi hampir semua agama itu kenal puasa. Karena apa? Ini syariat kuno. Makanya enggak usah heran kalau ada puasa. Apalagi orang Jawa. Orang Indonesia ini hobi kalau yang namanya puasa. Makanya variasi puasa terbanyak itu di sini. Ada puasa makan pupus daun namanya ngidang. Ada puasa mangan polo pendem yang di bawah tanah namanya ngerowot. Ada puasa tidak kena matahari namanya pati geni. Ada puasa gandul duit namanya ngalong. Ada puasa diem macam bisu. Ada puasa ngeluyur aja namanya ngidan. Ada variasi puasa itu macam-macam, itu di sini. Dan bagi orang Nusantara dan orang dunia, puasa ini menempati sejarah tersendiri. Hampir seluruh cerita besar itu bermula dari puasa. Rasulullah mendapatkan wahyu setelah puasa, naik turun gunung di Gua Hira, hampir dilakukan selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan ma'rifatullah itu setelah puasa 25 tahun di padang pasir, dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi, jadi Sultanul Aulia. Di Jawa Sunan Kalijaga, rojone berandal, bisa jadi wali karena puasa 3 tahun. Sunan Geseng itu tadinya cuma tukang ngambil kelapa itu, tapi kuat puasa 3 tahun, baca Ya Hayyu Ya Qayyum, itu bisa lari di atas air dan bisa meneruskan perjuangan Sunan Kalijaga. Padahal dia keliru, yoka yuku yoka
Yumu.